saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa, penuh sukacita dan tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus. Bersama dengan saya Ayu Lestari Malau, dan pada hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita yang mengalami tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya, dan dia merasakan sukacita dan ada kedamaian di dalam hidupnya, dan dia merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupannya. Bagaimanakah kesaksiannya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Di belakangnya ada salib, warnanya hitam, ada merpati putih 4 di atasnya salib itu. Saya seperti ada di tanah lapang yang luas dan terang. Di situ saya tidur di kakinya. Tuhan Yesus tuh bawa pakai sendal seperti kalau sekarang ini sendal jepit, tapi modelnya kayak sendal jepit, tapi sendal itu dari rumput kering. Kakinya besar sekali. Saya tidur di kakinya. Tangan Tuhan itu cuma seperti menopang gini. Itu darah saya keluar dari ujung kaki sampai ujung rambut itu turun. Jalan itu pembuluh darah itu keluarnya lewat tangan. Tuhan cuma bilang, bangun anakku, engkau sudah sembuh, aku mengasihimu. Setelah Tuhan hilang dari pandangan saya, itu Tuhan Yesus itu hilang, saya bangun. Leher yang besar segini tuh hilang, jadi darah di badannya. Besoknya saya keluar dari rumah sakit, saya ketemu orang Islam. Saya tanya, Pak, kemarin saya mimpi ketemu Nabi Isa. Dia bilang, jangan, itu bukan Tuhan, itu Nabi, itu setan, itu jin. Dia bilang gitu. Setiap saya ketemu orang Islam, saya tanya, jawabannya sama. Tetapi kalau saya ketemu sama orang Kristen, saya tanyain, Bapak Kristen apa Islam? Kristen. Setelah saya kesaksian, mereka bilang itu panggilan. Bapak dipanggil Tuhan untuk jadi anaknya, untuk jadi umatnya. Tapi saya tidak nyuruh Bapak untuk ikut, itu terserah hati Bapak. Setelah berjalannya waktu, di situ saya sembahyang, karena di Islam kita harus sembahyang. Saya sholat istikharah. Saya tanya, ya Allah, mana yang harus saya pilih, Islam apa Kristen? Kalau saya jadi orang Kristen, saya akan jalanin. Tapi kalau tidak jadi orang Kristen, buang mimpi itu jauh-jauh. Paskah 2013 itu hari Jumat, Kamis malamnya jam 11 malam. Dikala saya dari sini Pak ya, dari sini kan? Ya. Nah, Paskah 2013 itu hari Jumat, Kamis malamnya jam 11 malam. Dikala saya lagi di kamar, matikan lampu, tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di depan saya lagi. Tangannya seperti, kemari anakku. Kamar saya jadi terang. Dia bilang, syakara mata karamaya syakara barang. Tapi saya nggak ngerti itu bahasa apa. Saya tanya, saya cuma tantang Tuhan Yesus, saya tantang. Karena di Islam, Tuhan Yesus itu adalah Nabi Isa. Akhirnya saya tantang, kalau memang engkau Tuhan, engkau sanggup mempertemukan saya dengan bapak ibu saya yang sudah meninggal. Karena waktu mereka meninggal, saya tidak lihat. Akhirnya saya digandeng melewati hutan yang sangat gelap, tapi jalan itu berbatu, kecil dan terang. Terangnya itu dapatnya dari langit, karena awan itu terbelah, sinarnya menyinari jalan itu. Tiba di sebuah taman yang sangat indah. Di situ saya ketemu sama mama papa saya. Tuhan cuma bilang, kalau kamu melakukan kata firman-Ku dan selalu berbuat kebaikan, kamu akan tinggal di sini bersama kedua orang tuamu. Akhirnya Tuhan bawa saya ke surga, yang ditempati sama mama papa saya. Setelah itu saya dibawa ke neraka, diturunkan ke api yang panas. Banyak orang minta tolong, minta dikasih kembali hidup dan menebus dosa, tapi Tuhan tidak kasih. Nah, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak melakukan kata firman-Ku dan selalu berbuat dosa, kamu akan tinggal di sini. Akhirnya besok paginya Tuhan Yesus ada di atas awan. Saya bisa ngelihat, pure saya bisa lihat itu Tuhan Yesus ada di atas awan. Terus saya tanya, Tuhan, saya nggak pernah masuk gereja. Gereja mana yang harus saya masukin? Akhirnya setiap hari yang saya bawa itu customer itu, Pak, pagi Mawar Saron Pak.
Pak selamat siang, gereja Mawar Saron. Ini mau kemana Pak? Duduk saya. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, apakah gereja saya di sini Tuhan? Tuhan Yesus cuma bilang, masuk di situ. Akhirnya saya masuk di situ, masih model seperti orang tidak mandi, itu modelnya masih rambut gondrong gitu. Akhirnya saya ketemu sama namanya Philip. Philip itu saya nggak tahu, saya kira itu orang biasa, orang pekerja gereja. Saya nggak tahu kalau itu seorang pendeta besar. Di situ saya cerita sama dia tentang kesaksian saya. Akhirnya dia ketawa. Dia bilang, itu Tuhan Pak Indra, bukan setan. Dia bilang gitu. Dikala dia mendoakan saya, di situ Tuhan Yesus hadir lagi di sebelah kanan saya berdiri, tangannya memberkati saya. Di hari itu, Senin 1 minggu sesudah Paskah, saya dibaptis. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 1 minggu jadi orang Kristen, anak saya diusir dari panti Muhammadiyah. Saya hidup di Surabaya itu tidak punya siapa-siapa. Saya hidup pure sendiri. Saya dari Kalimantan. Anak saya titipkan di panti Muhammadiyah karena saya nggak punya saudara dan takut anak saya keleleran. Akhirnya di situ panti Muhammadiyah mengusir anak saya, bilangnya bapaknya kafir. Di situ saya kuasa Tuhan terjadi pertama kali dalam hidup saya. Saya cuma bilang, Tuhan tolong anak saya. Di situ Mawar Saron telepon saya, padahal Mawar Saron tidak pernah tahu tentang anak saya. Di situ cuma bilang, anakmu diambil, Tuhan suruh anakmu ambil. Akhirnya hari itu juga anak saya diambil dari panti Muhammadiyah, pindah ke panti Kristen di Mojoarum. Tuhan luar biasa. Tuhan jadikan saya kepala di Bluebird sampai hari ini melalui pencobaan saya dituduh maling. Saya sampai dibawa ke kantor polisi sama customernya, bilangnya Samsung S5-nya saya ambil di dalam taksi. Padahal pure, nggak ada HP ketinggalan, dan orang itu pun sudah saya doakan dalam nama Yesus. Tapi saya tetap jadi tertuduh di kantor Bluebird. Saya jadi malu, tapi ya saya tetap percaya Tuhan punya rencana indah buat saya. Besok paginya saya masuk gereja katedral. Saya tidak cari gereja, saya cari Tuhan. Di situ hati saya hancur. Saya cuma bilang, terima kasih Tuhan buat apa yang sudah kau berikan. Saya tertuduh maling pun saya tetap mengucap syukur. Tapi saya percaya rencanamu indah buat saya, dan kau tidak mempermalukan saya. Di situ saya melihat lagi, ketemu lagi dengan Tuhan Yesus yang ketiga kalinya. Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan saya, cuma megang dada saya, ngelus kepala saya, dan mengusap air mata saya. Di situ cuma dia bilang, hari ini selesai anakku, tetap percaya. Akhirnya puji Tuhan, kuasa Tuhan terjadi. Sore harinya orang yang punya HP dan polisi itu datang ke Bluebird. Dia minta ampun karena HP itu ketinggalan di mobilnya sendiri. Hari itu juga saya diangkat jadi kepala. Sampai hari ini saya duduk bersaksi di sini. Dan puji Tuhan, Tuhan karyakan saya di Bluebird, dan saya bisa sampai menangkan 7 keluarga orang Islam terima Yesus. Semua disembuhkan Tuhan, dari yang sakit, yang berbeban berat, semuanya disembuhkan. Luar biasa Tuhan Yesus. Amin. Sungguh kesaksian yang luar biasa, saudara. Iman kita semakin dikuatkan melalui kesaksian ini. Kita mendapatkan inspirasi, dan kiranya iman kita semakin teguh dalam Tuhan. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Luar biasa, saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, yakinlah kita akan memperoleh keselamatan yang kekal. Kita akan mengalami mukjizat-mukjizat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ada pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak ada yang sukar ketika kita berjalan bersama dengan Dia. Amin, saudara. Baiklah, kiranya melalui kesaksian ini memberikan inspirasi kepada kita dan membangkitkan semangat kita, iman kita bersama dengan Tuhan Yesus, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan menjadi umat-umat yang setia dan percaya kepadanya, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan
Baiklah, bersama dengan saya Ayu Lestari Malau dari channel Khotbah Pendeta mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.